Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, pada sehat ya. Nah, sudah siap belajar pada hari ini? Nah, coba sekarang rapikan terlebih dahulu pakaiannya. Posisi duduknya diatur biar lebih nyaman dalam belajar. Ya, coba sekarang cek kolom mejanya, apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada, buang terlebih dahulu di tempatnya ya nak. Ya, sudah rapi semua? Bagus. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Coba ketua kelasnya pimpin temannya nak. Ya, silahkan. Amin. Nah, coba di sini siapa yang tidak hadir? Siapa? Oh, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyi bersama dulu lagu wajib nasional, yaitu judulnya Rayuan Pulau Kelapa. Ya, silahkan, ada yang mau memimpin? Siapa? Ya, silahkan Alin ke depan. Oke, beri tepuk tangan untuk Alin. Terima kasih Alin, silahkan kembali ke tempatnya. Gimana? Siap belajar? Masih semangat kan? Coba ibu akan ajak kalian ice breaking terlebih dahulu. Masih ada yang ingat sikap pohon jambu? Oke, Risma silahkan. Katanya ingin memimpin. Ya, silahkan Risma. Sini. 1, 2, 3. Aku pohon jambu, tinggi dan rindang. Ini batangku dan ini daunku. Jika tumbang ke kanan, krek, krek, krek. Jika tumbang ke kiri, krek, krek, krek. Jika tumbang ke depan, krek, krek, krek. Jika tumbang ke belakang, krek, krek, krek. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan Risma kembali ke tempatnya. Nah, anak-anak, masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Yah, pintar. Untuk hari ini, kita akan belajar mengenai tumbuhan dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu anak-anak ibu dapat menentukan ide pokok dan dapat mengetahui apa itu perkembangbiakan secara generatif pada bunga. Nah, sekarang coba perhatikan PPT yang ada di atas. Di sini ibu memiliki sebuah gambar. Coba tebak, ini gambar apa? Ya, ini merupakan gambar jagung. Apakah anak-anakku tahu jagung ini berkembang biak dengan cara apa sih? Nah, sekarang anak-anak cari informasinya di teks bacaan. Di sini ibu memiliki teks bacaan. Nah, silakan anak-anakku sekalian cari informasinya di dalam teks ini. Nah, di sini ibu akan membagikan teks bacaannya. Ya, estafetkan ke belakang nak. Ya, kasih teman tadi di belakang. Oke, sudah dapat semua? Oke, silahkan dibaca. Apakah sudah selesai membacanya? Ya, dari teks bacaan tersebut, jagung ini berkembang biak dengan cara apa? Ya, dengan cara generatif. Nah, pintar. Sekarang ibu memiliki gambar lagi. Ini gambar apa? Ya, betul. Ini gambar bunga. Kalau bunga itu berkembang biaknya dengan cara apa? Ya, generatif. Wah, hebat semua ya. Jadi, jagung dan bunga itu berkembang biak secara generatif. Nah, untuk itu
Sebentar kita akan melakukan pengamatan terhadap sebuah bunga yang dilakukan secara berkelompok. Ya, kalian pernah tidak melihat seekor lebah yang sedang mencium bunga? Bagian apa yang dicium oleh seekor lebah ya? Kalian pasti penasaran kan? Sekarang ibu memiliki sebuah video nih. Yuk kita simak video berikut ini secara bersama-sama. Coba perhatikan bunga-bunga ini, indah sekali bukan? Eits, tunggu dulu. Ternyata selain indah dipandang, bunga juga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan loh. Penasaran? Yuk kita amati perkembangbiakan generatif pada bunga apel berikut ini. Perhatikan bunga apel ini teman. Kita akan melihat bagaimana perkembangan generatif yang terjadi pada tumbuhan apel. Agar lebih mudah memahaminya, proses perkembangbiakan generatif akan dibagi menjadi 8 adegan. Tekan satu persatu berurutan untuk mengetahui proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tekan tombol di ujung kanan apabila kamu ingin melihatnya secara otomatis. Proses perkembangbiakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari tersebut terdapat 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Selanjutnya, bulu serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot. Sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, coba dari tayangan video tadi ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan Dewi. Apa nak? Ya. Nah, kata Dewi, benar tidak tumbuhan memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina? Ada yang mau jawab? Silahkan acungkan tangannya. Ya, silahkan Dita. Betul, pintar sekali. Benang sari dan putik. Sel kelamin jantan pada tumbuhan itu disebut dengan benang sari, sedangkan sel kelamin betina pada tumbuhan disebut juga dengan putik. Untuk kegiatan selanjutnya, kita akan mengidentifikasi bagian-bagian bunga secara berkelompok. Karena minggu kemarin ibu sudah membagi 5 kelompok, masing-masing membawa bunga ya. Oke, di sini ada kelompok bunga melati, bunga mawar, bunga anggrek, bunga sepatu, dan bunga kitolot. Untuk 5 kelompok itu, satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Di papan ibu sudah membaginya.
Sudah mendapatkan kelompok semuanya? Oke, pintar. Nah, sekarang duduknya sesuai teman kelompoknya masing-masing ya. Bagaimana? Oke, sudah rapi? Bagus, diajak temannya nak. Ya, bergabung sesuai dengan kelompoknya. Ya, atur. Berempat ya nak. Oke, sudah rapi? Nah, untuk itu coba lihat kemari. Nah, di sini Ibu mempunyai LKPD untuk bahan kalian mengerjakan pengamatan secara berkelompok. Ibu akan membagikannya tiap kelompok. Ya. Nih. Ya, oper ya nak ke temannya di belakang. Nih. Ya, kasih temannya yang di belakang. Oke. Nah, sudah semua kan? Sudah mendapatkan LKPD semuanya? Oke. Nah, untuk itu kelompok mawar Nah, silakan pahami terlebih dahulu LKPD-nya bersama teman kelompoknya. Di dalamnya terdapat materi lebih jelas yang tadi awal. Salah. Nah, silakan pahami terlebih dahulu LKPD-nya bersama dengan teman kelompoknya. Nah, di situ di dalam LKPD tersebut terdapat materi yang lebih jelas mengenai bagian bunga selain dari video pembelajaran di awal tadi. Kemudian coba buka LKPD-nya. Di sana ada 3 buah kegiatan yang akan kalian lakukan bersama teman kelompok kalian. Nah, coba lihat di kegiatan pertama, kalian akan mengamati masing-masing bunga. Masing-masing bunga tiap kelompoknya, dan tentukan apakah bunga yang kalian amati terdapat bagian-bagian bunga yang sudah ditentukan di dalam tabel atau tidak. Ya, nah untuk kegiatan pertama ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan Alia. Kenapa? Betul sayang, jika ada tinggal di checklist saja di kolomnya. Ya, paham? Oke. Nah, untuk di kegiatan kedua yang kita akan menentukan apakah bunga yang kita amati termasuk ke dalam jenis bunga yang lengkap atau tidak. Nah, cara pengisiannya yaitu kalian tinggal lihat saja di kegiatan pertama apa saja kriteria yang memenuhi bunga-bunga yang akan kalian amati itu. Kemudian pada kegiatan ketiga kalian akan juga menentukan apakah bunga yang kalian amati termasuk jenis bunga yang sempurna atau tidak sempurna. Kemudian cara pengisiannya sama dengan tadi, bisa dilihat lagi kelengkapan bagian bunganya ya. Nah, anak-anak, sudah pengamatannya? Ya, oke. Silahkan kelompok mawar maju ke depan mempresentasikan hasil pengamatannya bersama kelompoknya. Silahkan nak maju ke depan. Wah, bagus sekali ya. Kita beri tepuk salut untuk kelompok mawar. Sah, 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 salut. Sah, 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 salut. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang giliran kelompok bunga kiteloid. Silahkan nak maju ke depan mempresentasikan hasil pengamatannya. Wah, bagus sekali ya kelompok bunga kiteloid. Kita beri tepuk jempol. 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 Tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah terbayang bagaimana bentuk-bentuk bagian pada bunga? Wah, pintar. Kalau begitu, coba sebutkan kembali ada apa saja sih tadi bagian-bagian pada bunga? Coba sebutkan.
Betul semua. Jadi bagian-bagian pada bunga itu ada mahkota bunga, benang sari, kepala sari, ya kelopak, apalagi putik, tangkai, dan juga biji. Coba siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Acungkan tangannya nak, siapa yang ingin menyimpulkan? Ya silahkan Nurul. Wah, pintar sekali. Nah, salah satu kesimpulannya menentukan jenis, kelengkapan, dan kesempurnaan bunga. Dan itu tergantung pada bagian-bagian bunga. Apakah semuanya ada atau tidak? Oke, bagus. Ada yang lain yang ingin menyimpulkan? Coba nak, siapa lagi? Oke, silahkan Novi. Betul, karena kita sudah mengetahui bagian-bagian bunga sehingga terbayang ya perkembangannya secara generatif pada bunga itu. Dengan adanya peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, nah itu istilahnya disebut dengan penyerbukan. Oke, ada beberapa cara ya serbuk sari itu dapat jatuh ke kepala putik, misalnya melalui perantara hewan, air, ataupun manusia. Oke, sekarang silahkan kembali lagi ke kursinya masing-masing. Sudah kondusif? Oke, nah pintar. Nah, baik, di sini Ibu memiliki soal evaluasi. Silahkan dikerjakan secara mandiri ya. Ibu bagikan soalnya dulu. Ya, oper ke temannya di belakang. Oke, sudah dapat semua? Baik, silahkan dikerjakan. Baik anak-anak, sudah dikerjakan semua? Bagus. Nah, sekarang pekerjaannya ditukar dengan teman sebangkunya. Sudah semua? Ya, sekarang kita bahas secara bersama. Siapa yang mau membacakan soal dan jawaban nomor 1? Acungkan tangannya. Ya, coba Adit silahkan bacakan soal dan jawabannya nak. Pintar. Jadi pengertian penyerbukan itu peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Baik, selanjutnya soal nomor 9, ada yang mau membacakan soal dan jawabannya? Ya, silahkan Ranti bacakan soal dan jawabannya. Betul sekali. Jadi bagian-bagian bunga yang kalian ketahui yaitu tadi ada bunga, kepala putik, benang sari, kelopak bunga, tangkai, dasar bunga, dan juga biji. Anak-anak, bagaimana kesan pembelajaran pada hari ini? Siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Ya, boleh, silahkan Putri. Bagaimana kesan pembelajarannya? Menyenangkan? Oke, betul ya. Tadi kita sudah melakukan pengamatan pada bagian-bagian bunga. Kita sudah seperti detektif saja menggunakan kaca lup. Oke, ada lagi yang mau mengemukakan pendapatnya? Ya, silahkan Fahri. Bagaimana kesan pembelajaran pada hari ini? Ya, tadi tidak mengantuk ya. Untuk itu, pembelajaran selanjutnya harus lebih semangat lagi ya. Oke, bagus. Tetap ceria murid-murid Ibu, dan untuk kegiatan di rumah, silahkan cari tahu jenis-jenis penyerbukan pada tumbuhan. Boleh kalian cari referensinya di internet, di buku. Nanti kemudian coba amati tumbuhan di sekitar. Nah, untuk menentukan jenis penyerbukan apa, nanti itu ada penyerbukan silang, terus nanti ada, pokoknya kalian lihat saja ya dan cari tahu di rumah. Oke, untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif.
Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dulu. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Silahkan ketua kelasnya pimpin temannya, nak. Oke, silahkan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya tugasnya di rumah.